Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Elsa Dwi Purnami dengan nomor induk mahasiswa 859911539. Mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan merupakan proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan secara umum merupakan proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, mengamati pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang hijau. Kedua, mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada lalat dari telur sampai imago. Dan yang ketiga, mengetahui lamanya siklus hidup lalat. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan. Yang pertama, yaitu ada kacang hijau, kemudian gelas plastik, ada kapas, ada sendok, air, alat tulis pulpen, penggaris, dan tabel pengamatan. Pertama, kita masukkan kapas ke dalam gelas plastik. Kemudian tambahkan air dengan menggunakan sendok, tambahkan air secukupnya. Lalu masukkan biji kacang hijau sekitar 6-10 buah. Lalu simpanlah di tempat yang teduh. Kemudian amatilah setiap harinya pertumbuhan perkecambahan kacang hijau dengan mengukur akar dan batang menggunakan penggaris. Penampakan hari pertama sudah memiliki akar. Ini dia penampakan hari kedua, batang sudah mulai tumbuh dan berdiri tegak. Ini dia penampakan hari ketiga dan keempat, sama seperti hari kedua. Dan ini sudah kelihatan bakal daunnya ya. Ini penampakan hari kelima dan keenam, daun sudah terlihat ya, sudah tumbuh. Di hari ke-9, batang bertumbuh semakin panjang. Dan ini penampakan di hari ke-10, batang bertumbuh semakin panjang ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Berikut adalah alat dan bahan. Ada plastik, karet gelang, jarum, gelas plastik, pisang, tape, sendok, dan tabel pengamatan. Langkah percobaan, siapkan gelas plastik, kemudian masukkan tape singkong dan pisang, kemudian dihaluskan menggunakan sendok dan dicampur rata. Kemudian tutup gelas plastik menggunakan plastik yang sudah disiapkan. Lalu lubangi dengan menggunakan jarum dan tunggu lalat buah menghampiri. Ini dia setelah 24 jam ternyata sudah ada lalat yang masuk. Kemudian kita tunggu beberapa hari ke depan sampai lalat tersebut berkembang biak, yaitu mengeluarkan telur-telurnya dan menjadi lalat dewasa.
Halo sahabat UT, di video kali ini saya akan praktikum modul 1 KP3 tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu perkembangbiakan pada bunga sepatu. Tujuan praktikum ini adalah mengamati struktur bunga sepatu. Mengamati bagian-bagian bunga tanpa merusaknya. Perhatikan bagian-bagian bunga seperti kelopak, mahkota, tangkai putik, kepala benang sari, dan dasar bunga. Yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian pelindung bunga yang berperan sebagai tumpuan bunga. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Selanjutnya, mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya memiliki warna yang lebih cerah untuk menarik perhatian para binatang pemakan nektar dalam proses penyerbukan. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian terluar dari bunga. Fungsinya untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Selanjutnya benang sari atau alat kelamin jantan. Fungsinya adalah untuk penyerbukan pada bunga. Benang sari melekat pada tangkai sari dan bagian atas benang sari adalah kepala sari. Kemudian putik atau alat kelamin betina. Fungsinya adalah tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Bagian putik terdiri dari tangkai putik dan kepala putik. Selanjutnya bagian bakal biji. Bakal biji memiliki fungsi sebagai bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur, memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar. Halo sahabat UT, video kali ini saya akan mencari dan mengamati tumbuhan yang pertumbuhannya dengan vegetatif alami. Yang pertama adalah tumbuhan kunyit. Kunyit berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan rizoma atau akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Rimpang kunyit tua akan menumbuhkan tunas baru. Selanjutnya ada tumbuhan lengkuas. Tumbuhan lengkuas juga berkembang biak menggunakan rizoma atau akar tinggal. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah, berbuku-buku, beruas yang menjadi tempat tumbuhnya tunas baru. Selanjutnya, tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu pembentukan tunas yang tumbuh dari rimpang atau bonggol di bawah tanah. Tunas baru ini akan tumbuh menjadi tanaman pisang baru yang identik dengan induknya. Selanjutnya, tumbuhan singkong. Tumbuhan singkong berkembang biak menggunakan umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang mengembang dan menyimpan cadangan makanan yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika ditanam. Selanjutnya ada tumbuhan lidah buaya. Perkembangbiakan lidah buaya umumnya dilakukan secara vegetatif alami melalui tunas samping atau anakan yang muncul dari pangkal batang induk. Metode ini paling umum dan cepat untuk budidaya. Itulah contoh beberapa tanaman yang saya amati yang perkembangbiakannya secara vegetatif alami. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.